Halo semuanya, pada video ini kita akan membahas analisis vektor berdasarkan perhitungan yang sudah ditampilkan di layar. Di sini kita memiliki dua vektor, yaitu vektor A dan B. Vektor A memiliki komponen 8y minus 2z, sedangkan vektor B memiliki komponen 5y plus 3z. Dari sini kita bisa menghitung panjang masing-masing vektor. Perhitungan panjang vektor. Untuk mencari panjang vektor, kita gunakan rumus A sama dengan akar X pangkat 2 plus Y pangkat 2 plus Z pangkat 2. Karena vektor A hanya memiliki komponen Y dan Z, maka kita hitung A sama dengan 8 akar 8 pangkat 2 plus minus 4 pangkat 2 sama dengan akar 64 plus 16 sama dengan akar 40. Akar dari 40 adalah 6,32. Begitu juga untuk vektor B. B sama dengan akar 5 pangkat 2 plus 3 pangkat 2 sama dengan akar 25 plus 9 sama dengan 34. Akar dari 34 adalah 5,83. Jadi panjang vektor A adalah 6,32 dan panjang vektor B adalah 5,83. Kita bisa melihat grafik kartesian vektor A dan B, bahwa kedua vektor ini berada dalam bidang Y, Z. Vektor A lebih condong ke arah sumbu Y, sedangkan vektor B membentuk sudut dengan sumbu Z. Untuk menghitung sudut antara vektor dengan sumbu tertentu, kita gunakan fungsi arsin dari rasio komponen terhadap panjang vektor. Sudut θ A terhadap sumbu Z dihitung sebagai θ A sama dengan arsin minus 2 per 6,32 sama dengan 18,05 derajat. Begitu juga sudut θB terhadap sumbu Z. θB sama dengan arsin 3 per 5,83 sama dengan 30,66 derajat. Jika kita menjumlahkan kedua sudut tersebut, kita dapatkan θ sama dengan 18,05 derajat plus 30,66 derajat sama dengan 48,71 derajat. Jadi sudut antara kedua vektor ini adalah 48,71 derajat. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa vektor, yaitu tentang perkalian dot digabung dengan perkalian X atau perkalian cross. Di sini ada vektor A dot B cross C. Nah, nilai vektor A yaitu 2x min y, vektor B nya x plus z, terus vektor C nya yaitu min x plus 3y. Sini yang terlebih dahulu kita kerjakan yaitu perkalian cross, yaitu vektor B cross vektor C. Sini vektor B nilai mutlak yaitu 1 0 1. Kenapa ada 0? Kenapa y-nya 0? Di vektor B ini nilai y-nya itu enggak ada. Jadi otomatis nilai y-nya itu kita taruh 0. Lanjut, di vektor C-nya ini kenapa Z-nya bernilai 0? Karena di sini kita bisa lihat ada X dan Y saja dan Z-nya tidak ada, maka kita tambahkan dengan angka 0. Oke, selanjutnya X plus X nilai mutlak 0 1 3 0. Kenapa kayak gitu? Karena yang di X nya ini kita tutup, jangan kita lihat. Yang kita lihat yaitu nilai Y dan Z nya, yaitu nilai Y nya itu berapa? 0 dan 3, Z nya itu 1 dan 0. Jadi di X nya ini, untuk kita tahu X nya itu, kita melihat nilai Y dan Z yaitu 0 3 1 0. Oke, lanjut. Untuk nilai min y nilai mutlak yaitu 1 min 1 dan 1 dan 0. Nah, begitu juga sama dengan
kayak yang nilai X yang tadi itu, nilai yang kita cari kita tutup, yang kita lihat yaitu kiri kanannya. Kan di sini kita mencari nilai min Y. Nah, kita tutup yang Y-nya ini, kita lihat X sama Z. Nilai X-nya itu kan 1 dan min 1. Dan nilai Z untuk vektor B dan vektor C-nya itu kan 1 dan 0. Nah, masukkan di sana. Terus nilai Z. Kita lihat nilai Z-nya. Kita lihat di vektor B dan C pada perkalian cross ini. Kita tutup Z-nya, yang kita lihat yaitu nilai X dan Y. Nah, nilai X pada vektor B kan 1, nilai X pada vektor C-nya ini kan min 1. Oke, lanjut. Nilai Y pada vektor B-nya kan ini 0, dan nilai Y pada vektor C-nya ini kan 3. Nah, kayak gitu caranya. Lanjut. 0 dikali 0, kita kali silang dia. Kita kali silang pada nilai X, Y, dan Z-nya, kita kali silang. 0 dikali 0 kan 0. 3 dikali 1, 3 untuk nilai X-nya. Terus untuk nilai min Y-nya itu 1 dikali 0 sama dengan 0, min 1 dikali 1 sama dengan plus 1 untuk nilai Y. Ditambah nilai Z-nya yaitu 1 dikali 3 sama dengan 3, min 1 dikali 0 dengan 0, jadi nilai Z. Lanjut. 0 ditambah 3x, 3 tutup kurung x sama dengan 3 sudut x. Nah, 0 ditambah 1 sama dengan 1, dan nilai 1 itu sama halnya dengan kita wakilkan di sini Y. Nah, di sini kan ada min. Kalau min ditambah min plus sama dengan plus, kurang lebih kayak gitu. Di sini untuk nilai Z-nya juga 3 ditambah 0 sama dengan 3Z. Nilai untuk perkalian cross antara vektor B cross vektor C yaitu 3x plus Y plus 3Z. Nah, terus kita lanjutkan ke operasi perkalian dotnya. Nah, kita masukkan di sini vektor A. Vektor A itu nilainya 2x min Y plus 0. Kenapa kita bisa taruhkan dia 0? Karena hasil dari perkalian cross antara vektor B dan vektor C ada nilai Z-nya. Sedangkan di vektor A ini nggak ada nilai Z-nya. Maka kita taruhkan dia di sini. Nilai Z-nya itu kita taruhkan saja 0. Kita jumlahkan dia, kita jumlahkan Z. Kita kalikan maksud saya. Kita kalikan nilainya saja, konstantanya ini tetap 3 dikali 2 sama dengan 6. Min Y dikali Y. Y ini sama halnya bernilai sama dengan 1. Oke. Anggaplah kita bilang 1 dikali 1 sama dengan 1. Apapun yang dikali 0 pasti hasilnya 0 kan. Kita kurangin karena kan min. 6 kurangi 1 kan 5. Nah, sini hasil dari perkalian dot cross digabungin dengan cross. Hasil dari perkalian cross antara vektor B dengan vektor C yaitu 3x plus Y plus Z. Sedangkan hasil dari perkalian dot antara vektor A dot hasil dari perkalian cross vektor B dan C yaitu 5. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan analisa vektor nilai silinder. Nah, di sini nilai silindernya itu 2x untuk vektor yang pertama yaitu 2x plus V per 4 plus 6z, dan untuk vektor keduanya yaitu bernilai 4x plus V per 6 plus 2z. Nah, di sini kita mencari sudut
besar sudut dulu kan, karena 2x ini yaitu nilai R-nya, V/4 ini tetanya, dan Z ini ya nilai Z-nya. Rumus kita di sini kita mencari nilai X dan Y. X kita menggunakan rumus, untuk mencari X kita menggunakan rumus R cos theta. Sedangkan untuk Y-nya ini R sin theta. Harus kita bisa bedakan ya. X menggunakan cos, Y menggunakan sin. Lanjut. Nilai R1 atau pada vektor yang pertama yaitu 2. R2-nya untuk vektor yang kedua yaitu 4. Nah, theta 1-nya yaitu V/4 dan theta 2-nya V/6. Z1 sama dengan 6, Z2 sama dengan 2. Nah, nilai kita ini harus mencari nilai V/4 dulu atau sudut theta 1 dan sudut theta 2 supaya kita memudahkan untuk operasi perhitungan selanjutnya, yaitu theta satunya V/4 bernilai sudut yaitu 4,45 derajat. Gimana cara mencarinya? Mudah dan sederhana, yaitu kita koskan dulu. Kan kita mau mencari nilai 45 derajat kan, kita kalikan dia cos V/4, pasti hasilnya bakal akar 2/2. Nah, kita operasiin lagi yaitu R cos atau cos min 1in. Nah, ada di kalkulator, teman-teman bisa coba. Cos min 1 itu kalau di kalkulator bisa disebut ars cos. Di kalkulator tuh pasti bakal muncul 45 derajat. Nah, gitu juga pada theta 2 yaitu V/6 bernilai 30 derajat. Lanjut, kita mencari nilai X-nya dengan menggunakan rumus X1 sama dengan R yaitu 2. Kita ini kan mencari X1-nya. Berarti kita menggunakan R1 yaitu 2 cos theta 1 V/4 sama dengan, nah, cos V/4 ini yaitu bernilai akar 2/2. 2 dikali akar 2/2 sama dengan 1,41. Ini untuk nilai X1. Untuk nilai X2 nya yaitu R2 cos, R2 nya kan ini 4 cos theta 2 V/6 untuk theta 2 nya sama dengan 4 dikali cos V/6 ini yaitu bernilai akar 3/2. 4 dikali akar 3/2 sama dengan 3,46. Sini kita sudah temukan nilai X1 yaitu 1,41 dan nilai X2 yaitu 3,46. Selanjutnya kita mencari nilai Y. Nilai Y-nya ini yang membedakan dari kita mencari nilai X yaitu kalau di nilai Y menggunakan sin, kalau kita mencari nilai X-nya itu kita menggunakan cos. Ingat ya supaya bisa membedakan. Y1 sama dengan 2 sin V/4. Nah, sama kayak kita mencari nilai X, sama dengan 2 dikali sin V/4 bernilai akar 2/2. Nah, jadi sama hasilnya yaitu sama dengan 2 dikali akar 2/2 sama dengan 1,41. Dan sin dari V/6 yaitu sama dengan setengah atau 1/2. Jadi 4 dikali 1/2 sama dengan 2. Baik, di sini saya akan lanjutkan untuk mengukur jarak antar dua silinder. Di sini terdapat rumus dasar untuk mengukur jarak antar dua silinder, yaitu D sama dengan akar R2 cos theta 2 dikurang R1 cos theta 1 kuadrat
plus R2 sin theta 2 dikurang R1 sin theta 1 kuadrat plus Z2 dikurang Z1 kuadrat. Lalu di sini terdapat rumus lanjutan untuk mengukur jarak antar dua silinder, yaitu akar X2 dikurang X1 kuadrat plus Y2 dikurang Y1 kuadrat plus Z2 dikurang Z1 kuadrat. Untuk nilai-nilai dari X1, X2, Y2, Y1, Z2, Z1 kita dapatkan dari hasil perhitungan sebelumnya, yaitu X2 bernilai 3,46, X1 bernilai 1,41, Y2 bernilai 2, Y1 bernilai 1,41, Z2 bernilai 2, Z1 bernilai 6. Lalu kita masukkan ke dalam rumus tersebut. Akar 3,46 dikurang 1,41 kuadrat plus 2 dikurang 1,41 kuadrat plus 2 dikurang 6 kuadrat menghasilkan akar 2,05 kuadrat plus 0,6 kuadrat plus minus 4 kuadrat. Lalu menghasilkan akar 4,20 plus 0,36 plus 16. Kita tambahkan hasil ini lalu menghasilkan akar 11,44, dan akar 11,44 adalah 3,38. Jadi jarak antar dua silinder kita temukan dengan nilai 3,38. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.